Shalom. Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 4 Juli 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, Yeremia 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah itu. Ayat yang ke-27, tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini, Kamis tanggal 4 Juli 2024, mengingatkan kita semua, khususnya di Yeremia 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Di ayat yang pertama, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi. Jadi dosa orang Yehuda ini sudah tertulis, ya, di pena, di catatan, ya, karena dosanya, kekejian, perbuatan jahat, ya, Yehuda ini, ya, orang Yehuda ini, ya. Jadi dosanya tertulis di pena, artinya diingatan, ya. Jadi Tuhan Maha tahu, ya, mana yang dosanya besar, ya, tentu akan mendapat ganjaran setimpal sesuai perbuatan, khususnya di Yehuda ini, dosa Yehuda ini, ya Bapak Saudara, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka pada masa-masa pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Jadi tanduk-tanduk mesbah mereka itu, ya, itu sudah ternoda, ya, karena mereka itu, ya, tidak mau mendengarkan suara Tuhan, ya, bikin mesbah yang aneh-aneh, bukan mesbah doa menyembah Allah yang esa, ya, juru selamat Tuhan Yesus, tapi menyembah roh-roh lain, roh jahat, ya, mesbah yang tidak jelas, ya. Jadi ini alias dosa Yehuda, ya, sama seperti kita juga Bapak Ibu Saudara di akhir zaman ini, ya. Kalau dosa kita besar, ya susah dihapuskan, walaupun kita mengorbankan, ya, sesuatu, ya, supaya dosa hilang, tidak bisa, ya, kalau dosanya sudah kelihatan. Makanya Bapak Ibu jangan menabung dosa, ya. Semakin menabung dosa, tentu upahnya adalah maut, kematian, ya. Lebih bagus menabung kebenaran, ya. Jadi kalau menabung kebenaran, ya pasti hidupnya tidak sia-sia, ya Bapak Ibu Saudara yang saya cinta dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi sungguh luar biasa firman Tuhan itu, ya. Dosanya tertulis dengan pena, ya. Jadi sangat tertulis dosanya, dosa Yehuda, ya. Jadi sekali lagi kita harus menabung kebenaran, ya, menabung kebaikan, jangan menabung tipu daya, bohong sana, ya, menabung iri dengki, itu tidak ada gunanya, ya. Lebih bagus menabung firman Tuhan, dikeluarin, ya, yang orang yang mendengar juga diberkati, ya, yang sakit disembuhkan, ya. Kemudian kalau kita baca lagi di Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan pasti diberkati berlipat ganda, ya, 70 kali lipat, ya, 100 kali lipat, ya. Jadi harus mengandalkan Tuhan kalau mau diberkati. Jangan mengandalkan roh-roh jahat, ya.
itu bukan dapat berkat, malah dapat kutuk. Ya, Bapak Saudara. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini sudah jelas di Yeremia 17 ayat 1. Ya. Jadi kalau kita sudah mendapat berkat, ya kita bersyukur. Oh, bahwa ini dari Tuhan. Ya. Tuhan kasih saya. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita. Ya. Di dalam segala hal. Ya. Jadi tanpa firman Tuhan kita sia-sia, Bapak saudara. Ya. Pasti sia-sia. Hidup tidak ada gunanya. Maka itu libatkan Tuhan Yesus dalam segala hal, baik perkara kecil maupun perkara besar. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita baca lagi di Yeremia 17 ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merempatkan akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan ini jawabannya selalu menghasilkan buah, baik di musim kering maupun musim tidak kering. Ya. Musim panas, musim hujan tetap berbuah. Ini jawabannya, ini jaminannya. Ya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya. Ini luar biasa, berkatnya luar biasa. Ya. Sungguh luar biasa ini firman ini. Tidak mengalami kesusahan, malah hidupnya tanpa diberkati Tuhan berlipat ganda. Ya. Ada damai, ada sukacita. Ya. Karena dia menyadari bahwa semua itu datang dari Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ini luar biasa firman Tuhan. Ya. Jadi di ayat yang terakhir, ya, Yeremia 17 ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan tidak mengangkut barang-barang melalui pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbang aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Jadi kalau hari Sabat, hari Minggu tidak boleh langgar rumah Tuhan. Ya, angkut barang. Ini hukumnya. Ya, pindahan barang. Jangan coba-coba melewati rumah Tuhan itu. Ya, apalagi orang sedang beribadah. Ya, itu ada penghukumannya, Bapak Saudara. Ya, jadi artinya kalau mengangkut barang, ya, tidak boleh lewat rumah Tuhan itu. Khususnya hari Sabat, hari Minggu. Apalagi kalau mau bekerja. Ya. Dia utamakan kerjanya ketimbang gereja. Itu juga sama saja, Bapak Saudara. Ya. Tentu ada penghukuman bagi dirinya. Mungkin dia tidak mengalami penghukuman saat itu, tapi tidak begitu lama dia akan dapat. Ya. Supaya tobat. Ya. Ada roh pertobatan. Ya. Mengejar berkat, ya, lebih tinggi daripada mengejar beribadah. Ya. Dan itu harus dirubah, Bapak Saudara. Kalau tidak dirubah, ya Tuhan akan menegur kita, ya, di dalam segala hal. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya. Bergaul dengan Tuhan. Ya. Tanya Tuhan. Ya. Karena di dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus. Ya. Komunikasilah dengan Roh Kudus. Ya. Ambil keputusan yang benar. Ya. Sebagai orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak saudara. Jadi orang bijak, pengertian itu datang dari Tuhan. Hikmat dan pengertian seperti Raja Salomo. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-9. Dia tidak meminta harta kekayaan, tapi dia minta hikmat dan pengertian supaya urus perkara-perkara di bangsa Israel. Tetapi Tuhan mengasihinya dan memberi harta kekayaan yang
sungguh luar biasa. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi firman Tuhan hari ini Kamis tanggal 4 Juli 2004 di firman Tuhan Yeremia 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27, dan saya ingin lebih lengkap membacanya. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukur pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mereka. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.